Itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa MKC. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Yesus dan Yesus kasih. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Rizky Lubis. Tadi pagi saya dikasih anak saya konten YouTube di mana Pak Saifuddin dan pengacaranya sedang membicarakan MKC. Intinya dalam pembicaraan tersebut MKC kata pengacaranya sudah dibawa berobat. Kita bersyukur ya, MKC atau Muhammad KC sudah dibawa berobat. Saudara, Anda mau lihat videonya ya, saya nggak berani ambil banyak-banyak ya. Paling 30 detik atau mungkin 40 detik. Karena Anda tahu sendiri ya, saya juga kena strike, namun saya tetap berjuang terus dengan cara saya untuk memberikan berita-berita bagi orang-orang yang bertanya kepada saya bagaimana Muhammad KC, bagaimana Muhammad KC. Tentunya saya nggak bisa mengasih berita yang akurat karena saya sudah 2 kali ke sana pernah ditolak. Tapi saya tetap berjuang untuk ke sana. Namun perjuangan saya itu saudara nggak bisa seperti orang ya dari pintu depan begitu, karena saya belum vaksin dan saya juga paling anti yang namanya antigen. Mungkin Anda bertanya, kenapa bisa Bapak sampai ke lantai 15? Bapak belum vaksin dan tidak antigen. Ketika saya ada panggilan ke Mabes Polri, saya langsung naik ke lantai P4 atau P3 atau lantai yang di Mabes Polri atau di Bareskrim tersebut ya. Jadi tentunya kalau kita memang dipanggil ke sana tentunya sudah protokoler. Ada yang buka pintu, kita masuk, tentunya nggak ada lagi diperiksa-periksa karena nggak melewati jalur pintu yang umum. Kita langsung ke atas, langsung ke kantor mereka-mereka ya. Nah, kalau Anda nggak percaya lihat aja di video itu kan, kita masuk kan, ya ada nggak yang ngambil video masuk langsung kan nggak. Jadi saudara, saya bersyukur ya, sudah diobati nih Muhammad KC nih, kata pengacaranya. Kita doakanlah pengacaranya ini biar tetap terus berjuang dengan sungguh-sungguh. Dan doakan juga saya supaya Kamis ini saya dipanggil ya ke Bareskrim sehingga saya juga bisa ke lantai 15, lantai 16. Kalau saya nggak dipanggil tentu saya harus sesuai dengan protokoler. Ya waktu itu Pak Kamarudin Simanjuntak memang pernah bilang sama saya, tapi jangan salah paham, ketika saya ditolak ya. Terus kita kontek-kontekan, akhirnya Pak Kamarudin Simanjuntak memberikan surat gitu lewat WA ke saya. Katanya ya kepada saya bahwa rohaniawan dan keluarga pengacara sudah boleh ya melihat Pak Muhammad KC. Dan saya memang lihat di situ ya. Nanti diperlihatkan lah itunya ya, sudah ada ajuan atau pengajuan yang dibuat oleh Pak Komarudin. Namun waktu itu ya saya diajak Pak Komarudin, terus syaratnya apa? Bapak harus vaksin, kalau belum vaksin minimal antigen. Itu saya agak berpikir panjang dan paginya ada orang telepon minta pelayanan. Saya pikir ya lebih baik saya pelayanan aja. Kenapa? Karena pertama ya memang saya belum divaksin dan saya paling malas antigen ya. Itu. Tapi doakan supaya dalam waktu-waktu dekat ini saya ada pelayanan ke sana sehingga saya bisa langsung ke lantai 15 bertemu dengan penyidiknya. Kalau saya nggak ada pelayanan, saya tentunya harus melewati sesuai dengan aturan main, tidak protokoler ya. Saudara,
saya nggak berani cuplik panjang-panjang, tapi karena banyak yang bertanya sama saya, telepon saya, jangan dibilang ini pansos, tidak. Karena banyak yang telepon saya, nggak mungkin saya itu jawab satu-satu. Ada dari Malaysia, dari mana-mana, gimana kabarnya Pak, gimana kabarnya sini. Saya bilang, ya tanyalah ke mereka gitu. Loh Bapak masa nggak bisa katanya cari tahu kabarnya, ya oke. Siapa tahu mereka belum nonton video yang baru diupload oleh Pak Saifuddin beserta pengacaranya ini. Karena itu saudara, kalau Anda suka dengan channel ini ya di subscribe, tombol lonceng pencet, jangan lupa juga ya diberi like, diberi komen yang baik, yang benar, jangan kita memecah belah. Nah, ini videonya yang membuktikan bahwa Muhammad KC sudah dibawa berobat. Itu tidak benar. Yang benar adalah bahwa MKC tetap diobati. Malah akhir-akhir ini apa yang kita rekomendasikan kepada penyidik maupun kepada dokter yang merawat, seperti halnya beliau ada menderita gula, karena saya juga lawyer daripada rumah sakit dan dokter-dokter ya, maka saya rekomendasikan supaya gulanya diperhatikan. Jenis obatnya pun saya sebutkan, tinggal dokter menyesuaikan dosisnya ya. Nama obatnya saya rekomendasikan hampir semua dipenuhi, sehingga beliau sudah sehat, sudah sangat segar bugar. Maksud saya buktinya itu bukan Muhammad KC di rumah sakit, tapi buktinya adalah pembicaraan Pak Saifuddin dengan pengacaranya. Tentunya saudara, kita nggak boleh seuzon, nggak boleh kita curiga. Oh, mana buktinya Pak Muhammad KC ada di rumah sakit? Ya, kalau kita pertanyakan seperti itu memang bisa juga, tetapi ya artinya kita nggak percayalah omongan mereka. Ya kita positive thinking dulu lah ya. Nanti saya kalau ketemu Pak Muhammad KC, saya akan tanyakan. Begitu ya, saudara. Nah, coba saksikan videonya singkat ini. Betul kan? Kata pengacaranya sudah dibawa ke rumah sakit untuk berobat. Buat yang lain-lain, saudara, baik itu Pak Pauljang maupun yang lain-lainnya ya mari kita bersatu, kita dukung lah ya untuk kasus Muhammad KC ini sampai ke persidangan dan sampai selesai, biar hukumannya seringan-ringannya. Jikalau Tuhan berkenan, kita doakan bisa bebas ya. Dan juga sampai ke lapas, karena di lapas itu juga nanti banyak problem saudara. Karena saya kan sudah 5 kali saya masuk ke penjara, jadi saya tahu betul gimana di penjara itu ya. Jadi saya 5 kali ya, terakhirnya tahun 1996. Di sanalah saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Tapi maaf, saya masuk penjara bukan karena Injil. Saya masuk penjara karena 365 ya, 368. Apa itu 365? Perampokan. 368 pemerasan. Makanya saya menyelesaikan kuliah hukum saya di sana. Saya tahu semua 363, 362, 378, 37 macam-macam lah ya. 480, 338. Jadi saudara Bapak Ibu sekalian, mari kita mendoakan supaya Pak Kamarudin Simanjuntak, dan kita doakan Pak Saifuddin ini terus bekerja tanpa merasa lelah dan juga tidak gampang tersinggung ketika ada orang mengkritik, ketika ada orang mempertanyakan, baik itu tentang apa saja, baik itu tentang keberadaan Muhammad KC maupun tentang dana, tentang apa saja harusnya terbuka saja, nggak ada masalah sebenarnya ya. Apa sih ruginya kalau kita terbuka? Justru kalau kita terbuka makin banyak saudara orang-orang yang mendukung ya, baik itu dana, doa dan yang lain-lainnya. Karena memang saya tidak dipercayakan, saya tidak berani untuk membukanya ya, membuka rekening di sini ya, karena saya nggak dipercayakan. Kecuali saya dipercayakan langsung ada YouTube-nya, dipercayakan Pendeta Resul Lubis untuk membuka rekening untuk Muhammad KC, bukan atas nama saya loh, entah atas nama siapalah, entah atas nama anaknya, nama istrinya, nama siapa. Baru saya berani, karena nanti saya bisa dituntut ya.
Siapa sih yang nggak mau mendukung, membantu kan? Apalagi saya kan punya channel. Ya, saya hanya ngomong kok, doa, terus orang kirim berkat, ya entah itu ke istrinya, entah itu ke anaknya, entah itu ke siapa. Tapi harus ada legalitasnya, mandatnya. Karena saya mendengar-dengar tidak boleh katanya kan menaruh rekening apapun siapapun untuk Muhammad KC tanpa seizin keluarganya atau tanpa seizin mereka lah, siapalah itu nggak ngerti lah. Yang penting saya nggak mau sebut nama satu persatu, nanti jadi problem lagi, jadi masalah lagi. Udah adem dingin begini ya, maknyos atau masalah. Ngapain lah kita ya ribut-ribut satu sama lain, apalah artinya. Marilah kita sama-sama bersatu untuk mendukung ya Pak Muhammad KC ini supaya sampai bebas nanti dia tetap sehat walafiat. Nah, saya rasa sampai di situ saja yang bisa saya beri kabar, khususnya buat rekan-rekan saya yang di Malaysia yang sudah subscribe dan juga yang ada di Taiwan, yang ada di Singapura, dan juga saya dengar dan langsung ya orang yang telepon ada di Amerika, di Australia juga, yang kemarin telepon juga menanyakan tentang itu. Saya langsung bilang aja ke Pak Saifuddin aja telepon. Katanya dia mau telepon Ibu Sarah, istri Pak Saifuddin. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu lah, telepon mereka aja begitu ya. Jadi saya di sini hanya ingin mengabarkan kepada khusus yang sudah subscribe dengan saya yang mempertanyakan tentang kabar Muhammad KC. Oke, mari kita berdoa supaya semua berjalan lancar, dipimpin oleh Tuhan. Tuhan Yesus, aku berdoa buat Pak Komarudin, berikan hikmat, kesabaran, ketabahan dalam menghadapi semuanya. Begitu juga Pak Saifuddin, beri sehat, jauhkan darinya pikiran-pikiran yang negatif. Kuasa Tuhan bekerja juga atas Pak Joshua Teu, urapanmu mengalir atas Paul Jang, supaya damai sejahtera sukacita Tuhan yang melampaui segala akal memerintah di hatinya. Semua kami Tuhan Yesus, kami boleh bersatu tentunya dengan cara masing-masing yang Tuhan taruhkan kepada kami. Hikmat, kebijaksanaan, kuasa iblis, setan, roh pemecah belah, aku patahkan dalam nama Yesus. Biar persatuan dan kesatuan dalam tubuh Kristus nyata. Terima kasih Bapa, dalam Yesus yang kudus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya.